Mata Lei Qiu bergetar. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sosok ramping, menatap dingin ke arah dewa dan iblis di langit. Hari ini, tidak ada yang perlu mati, senior. Pemandangan setelah ratusan juta tahun sangat bagus. Setelah membunuh mereka, akan saya tunjukkan. Kata-katanya sangat arogan, sangat dingin dan tegas. Dan untuk beberapa saat, semua Fan Wanao tercengang. Tetapi ketika mereka sadar kembali, mereka melihat bahwa wajah Fan Wanao muram. Lancang. Feng Tianxing, kematian sudah dekat. Kamu masih berani berpose di sini. Bunuh kamu dulu hari ini. Ketika saya bertemu Ke Wenqing, saya akan membiarkan suami dan istri Anda bersatu kembali. Fan Wanao mendesak roda dewa untuk membunuh. Dan dalam sekejap mata, Qin Yichen dikelilingi oleh banyak penindasan hukum Dao. Tetapi yang terakhir tidak takut. Tetapi pada saat itu, cahaya pedang tak berujung muncul. Xiantian Dao. Sambil berteriak, saya melihat bahwa dengan Qin Yichen sebagai pusatnya, pisau ajaib yang tak terhitung jumlahnya menyala ribuan mil di sekitarnya, seperti hujan deras dari langit, dan darah dari pembunuhan langsung mengalir ke sungai, dan para dewa dan setan meratap di mana-mana. Cahaya pedang yang mengerikan membuat banyak orang kuat tidak dapat menahannya. Mereka mendesak kekuatan supernatural mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi di depan cahaya ini, kekuatan supernatural mereka sama rapuhnya seperti kertas tipis, dan mereka segera ditembus. Tidak hanya kekuatan magis mereka yang ditembus, tetapi kekuatan yang kuat mendorong Dao Wei untuk mewujudkan semua jenis metode, dan awan ajaib penuh dengan cahaya ilahi. Tetapi mereka semua ditembus oleh cahaya pedang. Xiantian Dao. Dalam adegan ini, leluhur elang hitam melihatnya, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Dari mana dewa bawaan ini berasal? Aku bilang Junior, kamu memiliki kemampuan ini. Kenapa kamu tidak berlindung di surga? Kenapa kamu tidak membantuku dan membunuh naga petir ini bersama-sama? Qin Yichen mencibir. Kong Wu, beritahu dia kenapa. Kong Wu dengan gemetar mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Karena klan saya telah jatuh. Dan dia telah mendominasi dunia selama miliaran tahun. Dan kau, yang disebut nenek moyang dari suku elang terbang, baru saja bangun dan kau membuat anjing elang untuk pengadilan siang. Tulang rawan seperti itu layak untuk keributan klanku. Nenek moyang elang hitam mengertakkan gigi. Paruh rajanya ganas. Saya marah. Saya marah. Seorang anak manusia yang melintasi babi dan seekor anjing, berani menegur dewa. Layak menunggu pemusnahan. Melihatnya, pisau ajaib yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, menyebabkan kerugian besar bagi yang kuat di surga. Anda harus tahu bahwa mereka sama sekali bukan yang lemah. Tidak lemah. Namun meski begitu, di depan hujan pedang, masih ada banyak korban jiwa. Tapi Fan Wanao mengingat dua Divine Chakra dan terbang horizontal ke kiri dan kanannya, hanya untuk mendengar suara dentang, sebenarnya menghalangi satu. Pedang Dewa. Men Qianzu dan yang lainnya juga menggunakan metode mereka sendiri. Meskipun mereka sangat malu di depan Xiantian Dao, setidaknya mereka berdiri. Sangat berangin. Luar biasa membiarkanmu tumbuh dewasa. Untungnya, kamu harus mati hari ini. Fan Wan dengan angkuh berteriak. Keputusan surgawi kota Fan Ming. Tiba-tiba, saya melihat sosok Fan Wanao meroket, dan nafasnya menjadi semakin menakutkan hingga ekstrim. Pada saat itu, bahkan klan Kaisar tidak bisa menahan gemetar. Metode rahasia dari klan Fan Ming. Tahukah Anda, klan Fan Ming sendiri adalah klan Kaisar, dan itu adalah ras Kaisar dan Permaisuri. Latar belakangnya tidak kalah dengan klan Kaisar. Di antara mereka, kekuatan dan kekuatan metode rahasia bisa dibayangkan. Manhua menelan jiwanya dan melintasi mata air kuning. Yang lebih menakutkan adalah tegukan lembut Men Qianzu. Penyihir yang awalnya cantik dan glamor berubah menjadi bunga ajaib yang menutupi langit dan matahari. Bunga ajaib itu membuka mulutnya, dan ada tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya seperti ular piton raksasa. Sebaran. Melihat sekeliling, di tanaman merambat, ada sisa-sisa dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum. Tampaknya sangat menyakitkan, seolah-olah mereka ingin membunuh orang lain untuk membebaskan diri mereka sendiri. Menara Iblis Matahari Jahat, Kota. Xie Fei yang juga mendengar ledakan, dan menara sihir itu terbang tinggi dalam sekejap, dan itu berubah menjadi matahari iblis di bawah matahari iblis. Bai Guanxing dan Kong Wu hanya merasa seolah-olah sedang dibakar oleh matahari. Tapi matahari memberi orang perasaan maskulin dan panas, dan setan yang ini membuat mereka merasa dingin dan menggigit, tapi juga bisa membakar jiwa mereka dan mengubahnya menjadi sinar iblis. Cara yang baik. Cara yang baik. Lei Qiu, pernahkah Anda melihat itu? Metode junior ini jauh lebih indah daripada Anda dan saya. Apa yang mengubah hari dan hari? Ini adalah hari dan hari. Lihatlah dua generasi mudamu. Kamu hampir menulis kata sampah di wajahmu. Nenek moyang elang hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan ketika melihatnya. Bahkan Lei Qiu memiliki alis yang panjang berkerut, dan dia telah tidur selama ratusan juta tahun. Di dunia ini, dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Metode para dewa dan iblis ini tidak sederhana,
dan Dewa Pedang Bawaan mungkin tidak mampu menanganinya. Namun, saat Lei Qiu merasa emosional, yang membuatnya tidak terduga adalah bahwa Dewa Pedang Bawaan masih tidak pernah mundur, tetapi malah menyatukan pedang ilahi dan mengeluarkan tombak. Tombak itu benar-benar biru, baru saja dikeluarkan. Sepertinya ada banjir dan laut. Itu mencekik, dan tampaknya berani melawan banjir dan laut. Dan semua hancur menjadi bubuk, dan dicuci menjadi ketiadaan. Bukankah kamu selalu menginginkan artefak kekaisaran bihaiku? Artefak kekaisaran ada di sini. Jika kamu berani, datang dan dapatkan. Dengarkan saja ledakan Qin Yichen, dan di saat berikutnya, dia tiba-tiba mengacungkan Kaisar Bihai. Dengan senjata kekaisaran di tangan, tidak perlu terlalu banyak kekuatan magis dan metode cantik, hanya sapuan. Ujung tombak tampaknya menembus laut dalam, memicu gelombang besar. Boom! Tanda seru. Tanda seru. Setelah perang tombak menyapu ke segala arah, dalam sekejap, bunga ajaib itu bergoyang seperti lilin tertiup angin, dan kemudian berubah menjadi postur penyihir, seolah-olah senjata Kaisar Bihai pecah dengan satu pukulan. Hilangnya Taoisme Menqianzu membuatnya sesak dan menderita kerugian besar. Tidak hanya itu, banyak pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi hanya merasakan amukan laut yang tak berujung mengalir deras, menelannya, dan menghancurkannya. Bahkan Sparrow Chauge sekecil burung gereja di depan keagungan senjata kekaisaran. Biarkan gelombang amarah menyapu, dan tulang-tulang tubuh hancur, bulu asli yang cantik dan mulia robek dan hancur. Pukulan ini menghancurkan gunung dan sungai, dan pegunungan yang sunyi dari dua dewa bawaan runtuh. Bahkan leluhur Lang Hitam dan Lei Qiu yang bertarung dengan penuh semangat tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kiki tampak tercengang. Harta yang bagus. Harta macam apa ini? Dewa bawaan kecil ini memiliki harta karun ini. Mungkinkah dewa itu berada di tim yang salah? Lei Qiu juga terpana oleh mata naga. Harta ini lebih kuat dari tulang belakang nagaku. Apakah ini senjata kekaisaran? Namun, Lei Qiu segera menemukan bahwa senjata kekaisaran ini sangat bobrok. Pedang dewa junior bawaan ini tidak lebih dari seorang Raja Tao. Sulit untuk mengendalikan senjata kekaisaran ini. Serang seperti barusan. Aku khawatir itu hanya bisa dimainkan beberapa kali. Mata Lei Qiu berkedip. Dia bisa melihat petunjuknya. Dan leluhur Lang Hitam secara alami menyadarinya dalam sekejap. Harta karun yang bagus. Junior, dewa ini membunuh dewa pedang bawaan untukmu. Bagaimana dengan harta ini milik dewa? Ketika Fan Fanman mendengar ini, dia hampir tidak bisa menahan teriakan. Memberikanmu. Apakah Anda layak?